네, 자세가 좀 불편해가지고, 네. 아유, 감사합니다. 친구 와주셔서. 이제 그 다음은 어디? 그 다음 서비스. 네. 서비스는, 그게 어디냐면요. 서비스는, 저는 여기서 오시면 괜찮으시겠어요? Hey 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 yo sahabat mover dimanapun kalian berada, semoga semuanya senantiasa baik-baik saja. Dan di sini bersama Om Movie yang akan membawakan sebuah alur cerita film untuk menemani waktu kalian dan mengisi gizi, nutrisi dan vitamin kalian setiap harinya. Pada saat ini Om Movie akan membawakan sebuah alur cerita dengan judul dan tanpa perlu panjang lebar, kita langsung saja untuk masuk ke alur ceritanya. Sebelum itu, siapkan popcorn kalian, lirik tetangga sebelah, cek bapak di belakang, dan cek this out. Berlatar di sebuah kasir salon, terlihat dua orang gadis cantik yang sedang berbincang mengenai tingkat penurunan pelanggan yang makin hari kian menyepi. Gadis cantik tersebut bernama Jo-hee dan Dae-hee. Dae-hee merupakan pemilik dari salon tersebut dan Jo-hee merupakan karyawannya. Pada malam itu juga, saat closing salon, terlihat Dae-hee yang sedang minum sambil merasa kebingungan mengenai masalah yang dihadapi oleh salonnya pada saat ini. Apalagi, dekat-dekat ini ia harus melunasi sisa tunggakan dari pembayaran sewa rukonya. Bagaikan punduk merindukan bulan, yang tak datang akhirnya datang juga. Terlihat Dae-hee yang sedang berbincang bersama seorang pria yang sedang bersilaturahmi untuk meminta bayaran dari kekurangan sewa rukonya, alias si pemilik ruko. Karena Dae-hee belum memiliki uang untuk membayar, maka pemilik ruko memberikan keringanan kepada Dae-hee untuk melunasi kekurangan sewanya dalam beberapa hari lagi. Jika tidak, mau tidak mau salonnya pun harus ditutup. Setelah pertemuan Dae-hee bersama pemilik ruko, saat itu juga Dae-hee bersama Jo-hee melakukan rapat kecil, di mana Dae-hee meminta saran terbaik yang diperlukan demi menutupi biaya sewa ruko beberapa hari lagi. Di waktu yang tepat, Jo-hee pun menyarankan sebuah servis tambahan untuk dapat menarik pelanggannya. Jo-hee pun menyarankan servis bikini, di mana saat mereka melakukan perawatan, mereka harus menggunakan bikini. Karena kondisi terdesak, maka Dae-hee pun menerima saran dari Jo-hee dan memulai servis tersebut di kemudian harinya. Scenes pun berlanjut pada pagi harinya di saat salon mulai beroperasi. Terlihat pelanggan tetap dari salon tersebut melakukan perawatan seperti biasanya. Lelaki tersebut bernama Pak Ijo, di mana tanpa panjang lebar, Jo-hee pun langsung menawarkan Pak Ijo sebuah servis bikini. Karena servis tak biasa yang ditawarkan oleh Jo-hee, maka dari lubuk hati kecil Pak Ijo timbul rasa penasaran untuk memilih servis tersebut. Dan tidak berselang waktu lama setelah Pak Ijo menyetujui servis tersebut, terlihat Jo-hee yang sedang menggunakan bikini sembari melakukan perawatan. Pak Ijo pun merasa terkejut dan terpana akan kemolekan tubuh Jo-hee yang hanya menggunakan seragam tipis menutupi tubuh putih lanjar milik Jo-hee. Tuh gak kuat dah Pak. Setelah melakukan perawatan, maka tibalah saatnya Pak Ijo untuk melakukan pembayaran. Disertai Jo-hee pun meminta saran dari servis tersebut. Dengan terkejut riangnya dan kagetnya, Pak Ijo pun dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan harga biasanya, alias terkena biaya 10 kali lipat dari harga semestinya. Dan karena sudah terlanjur menerima servis tersebut, maka mau tidak mau ya harus membayarnya. Dan pada malam hari itu juga, di saat closing toko, Jo-hee pun dan Dae-hee kembali melakukan rapat kecil, di mana Jo-hee mengatakan bahwa menyediakan servis bikini dengan harga yang cukup mahal membuat pelanggan sedikit kecewa. Dan Jo-hee pun menyarankan untuk memberikan servis petik mangga dengan bakpao lembutnya. Tanpa pikir panjang harap cemas, maka Dae-hee pun langsung menyetujuinya.
Scenes pun berganti. Tepatnya di sebuah kafe kecil terlihat Pak Ijo sedang berbincang bersama kerabat dekatnya yang bernama Usman. Nah, pada saat itu Usman melihat sedikit perbedaan dari gaya rambut Pak Ijo yang terlihat sedikit tampan dari biasanya. Dan di saat itu Pak Ijo membicarakan mengenai servis tak biasa dari salon tempatnya merawat diri. Sekali lagi, hal itu menimbulkan rasa penasaran dari lubuk hati kecil Mas Usman. Tepat keesokan harinya, sudah terlihat Usman langsung tancap gas ke salon tersebut. Dan tanpa panjang lebar, kali ini Mas Usman yang langsung bertanya sembari perasaannya yang menggebu-gebu ingin mengetahui kebenaran dari servis bikini itu. Dan pertanyaan itu langsung disambut hangat oleh Daihe, di mana pada saat itu Daihe menawarkan sebuah servis yang lebih mengejutkan dari bikini. Kali ini ia menawarkan servis petik mangga dengan bakpao miliknya. Setelah transaksi mereka selesai, mereka langsung saja menuju ke TKP. Dan di saat di TKP, Mas Usman sudah dihidangkan dengan gunung kembar milik Daihe. Karena mereka berdua sudah diluputi dan dirasuki oleh iblis-iblis kecil, maka mereka langsung melakukan pertarungan hangat. Saat itu juga 1-0 buat Usman. Scenes pun berganti. Karena biaya dari ruko salon tersebut sudah tercapai, maka Daihe pun segera melunasi tunggakan dari sewa rukonya itu. Dengan perasaan riang gembira, pemilik ruko menerima uang yang diberikan oleh Daihe. Ya, walaupun Daihe sedikit kesal dengan perlakuan dari pemilik ruko, namun namanya juga ngontrak, ya sudah, mau nggak mau ya harus bayar. 진짜 씨. 생긴 건 뭐 같이 생긴 건 진짜. 아 짜증나. 아 절대 오지 마 진짜. 머리 아파. Keesokan paginya, terlihat Johe sudah memulai petik mangga bersama pelanggan yang lainnya. Pelanggan ini bernama Codet. Lagi-lagi, karena Codet yang tidak tahu apa-apa mengenai nama-nama dari servis tersebut, dia hanya bisa mengikuti arus dari iblis-iblis kecil dalam hatinya. Dan servis petik mangga bersama bakpao milik Johe pun dimulai. Karena sudah menerima servis memuaskan dari Johe, maka Codet pun saatnya melakukan pembayaran. Seperti biasa, karena Codet hanya mengikuti kata hati birainya yang dijemput oleh iblis-iblis kecil tanpa mengetahui harga dari servis tersebut. Dengan berat hati, Codet membayar 10 kali lipat dari harga biasanya. 네? 100만 원? 아우 씨. 너무 비싼데? 어머? 이게 뭐가 비싸? 우리 하는 동안 다른 손님 안 받고 장사 안 하면 우리 남는 것도 없어. 우리 손해야. 아, 예. 그럼 그 카드 되죠? 카드는 30% 추가. 네? Di tirai sebelah terlihat Daihe dan Pak Ijo sedang berdiskusi, di mana saat itu Pak Ijo ingin kembali menikmati keindahan alam dari salon tersebut. Kali ini Pak Ijo berhadapan langsung dengan bos besarnya dan langsung menerima servis petik mangga bersama bakpao milik Daihe. 제가 좀 수줍음이 많아서. 그럼 아우 긴장돼. 근데 제가 좀 감기 기운이 있어서. 예. 괜찮아요. Sembari terus berjalan di mana aktivitas salonnya yang terus meningkat kian harinya, Johe pun menerima sebuah telepon dari customernya yang bernama Usman untuk melakukan petik mangga di rumahnya, alias servis go home, dengan persyaratan dikenakan biaya 15 kali lipat dari harga biasanya yang dia lakukan di salon. Karena servis tersebut dirasa nyaman oleh mereka berdua, maka mereka pun meneruskan aktivitas servis flash tersebut di kemudian harinya. Dan film pun selesai. Hey,
Hey sahabat Mover, jadi bagaimana? Apakah film yang Om Movie bawakan pada saat ini sudah mengisi gizi dan nutrisi kalian? Semoga yang Om Movie bawakan sudah dapat mengisi kebutuhan kalian setiap harinya. Dan jangan lupa, dalam sebuah film pasti akan tersirat sebuah pesan moral yang dapat kita ambil secara positif. Terutama dalam film ini, apabila kita melihat sebuah salon yang bergerak dalam bidang tersebut, maka lanjutkanlah. Oke, bercanda. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dalam film kali ini adalah bagaimana cara kita bertindak dan berpikir secara positif. Karena niscaya apapun yang kita lakukan secara positif maka akan membuahkan hasil juga secara positif. Ingat, bersyukur dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Karena apapun yang kita miliki saat ini itu adalah anugerah yang diberikan dari yang di atas. Dan tetap berusaha, apalagi di tengah pandemi COVID pada saat ini. Bukan hanya kita, namun semua orang di dunia ini pun mengalami krisis yang terlalu berlebihan. Dan kita tetap harus semangat dan bersyukur. Ingat berusaha dan ingat berdoa pada yang di atas. Karena niscaya kita akan menemukan jawabannya untuk menemukan solusi dari masalah kita masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian pesan yang dapat Om Movie sampaikan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak tertinggal atau mungkin ketinggalan update dari Om Movie. Okay, see you the next video and have a nice day.